Kecelenehan demi kecelenehan semakin tampak ya teman-teman, yang dimana dari kemarin kita sudah memberikan tanggapan terhadap beberapa penyimpangan yang selama ini tidak pernah bisa dibendung, penyimpangan yang selama ini ketika kita kritik kita yang salah, penyimpangan yang selama ini menyelisihi ajaran-ajaran sunnah Rasulullah SAW, ketika kita membahasnya kita yang salah teman-teman. Dan mereka paling getol meneriaki orang-orang salafi teman-teman. Meskipun dulu saya belum mengikuti manhaj ini ya, ketika saya membahas tentang dukun, membahas tentang khurafat, tentang laduni dan lain sebagainya, sudah penyematan Wahabi itu sudah ada. Dan setelah saya semakin mengkaji apa itu salafi, semakin jelas dan kelihatan terang teman-teman. Mana yang benar-benar mengikuti sunnah dan mana yang mengikuti bid'ah, dan mana orang-orang yang sejatinya jauh dari kata-kata sunnah. Meskipun mengaku pengikut paling sunnah, tapi kebanyakan oknum-oknumnya melanggar sunnah itu tersendiri. Bahkan di dalam tahun 2024 kemarin, pondok-pondok pesantren, oknum-oknum ustadz, gus, kiai, yang dimana mereka ini mengaku belajar kejernihan hati, belajar tasawuf begitu ya, sudah mencapai level kiai, mencapai level ustadz. Tapi ratusan, kurang lebih 100 ya teman-teman, kasus pencabulan dalam tahun 2024. Karena di dalam satu bulan itu hampir ada 10 kasus. Ya, saya bukan berbicara omong kosong. Kalau kalian ingin mensurvei, silahkan survei. Kasus pencabulan di pondok pesantren bulan Januari, kasus pencabulan kiai di bulan Februari, terus seperti itu. Dan akan muncul oknum-oknum, kiai-kiai, ustadz-ustadz, gus-gus yang terjerat kasus asusila seperti ini. Baik mereka yang gus, yang ustadz, yang kiai, yang sodomi, yang homo. Pokoknya ada, lengkap, komplit. Dan mereka masih membela bahwa diri mereka, aliran mereka, si paling sunnah, teman-teman. Orang-orang Wahabi yang salah. Dan tidak berhenti di situ. Ketika mereka mengaku majelis sholawat. Tapi kita bisa menyaksikan bersama jingkrak-jingkrak, jogetan, dipimpin oleh Habib. Ini masih dari segi amalia dan muamalah. Kasus-kasus pencabulan masuk di situ. Karena apa? Pegang-pegangan bagi mereka ya halal, teman-teman. Karena apa? Pegang-pegangan, salam-salaman. Ya dulu ketika saya masih berfaham NU ya, kita salam-salaman laki-laki perempuan seperti tidak ada masalah begitu. Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Bi ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau ada perempuan sudah mengulurkan tangannya, Pak Ustaz, saya sebetulnya nggak mau, daripada dibiarkan kan mubazir. Ini udah gini Pak Ustaz, gini kan lah. Insya Allah dia tak sakit hati. Gini kan, senyum kita gini. Yang pula terlalu kaku, ya udah gini kan. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu. Khairan min antamussa yada mar'atin la tahillu lakum. Tentu nengok itu down dia. Jadi sesuaikan juga. Ya memang ada yang mengajarkan tidak boleh, tapi ada juga yang tidak mengajarkan sama sekali. Mungkin saya termasuk orang yang belum diajarkan. Namun ketika kita melihat juga seperti Miftah yang katanya ngaji sama kiai dan dianggap ulama lah pokoknya, tapi masih mengajarkan anak-anaknya yang sudah remaja dewasa, gadis-gadis, jalan duduk di hadapannya sambil cium tangan, dikasih duit. Apa ini ya? Jadi memang seperti itu. Lalu pindah bab takfiri teman-teman. Mereka menuduh Habib-habibnya, oknum-oknum habibnya, oknum-oknum kiainya, oknum-oknum ustadznya, menuduh orang-orang salafi doyan takfiri. Dan yang lebih parah ada mamang-mamang ya, namanya Mang Udin, di mana Mang Udin ini memberikan tulisan yang sontoloyo bahwa orang-orang Syiah tidak pernah mengafir-ngafirkan. Orang Syiah tidak pernah mengafirkan teman-teman. Katanya dia sudah membaca ribuan kitab, warna-warni, kitab kuning, kitab kelabu, ungu, biru, muda, pink. Pokoknya semua warna kitab sudah dia baca. Tapi kenapa dia masih tidak mengetahui adanya takfiri di dalam ajaran Syiah? Anda itu kafir bagi orang Syiah. Terus Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka itu kafir bagi Syiah. Semua sahabat kecuali Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang mereka pilih kafir teman-teman. Ini kata Mang Udin,
Tidak takfiri ya Syiah ya. Belum takfiri teman-teman. Orang Salafi yang takfiri. Gampang mengkafirkan. Gak ada. Selama saya menyimak, kecuali sudah ditegakkan hujah kepada si fulan bahwa dia memang sudah keluar dari Islam, murtad begitu ya, mengkhianati Islam, mengkhianati Nabi Muhammad, ya jelas bisa jatuh hukum kafir kepada dia. Tapi tidak sembarangan. Bahkan Abu Hasan Al-Asy'ari pun menurut pendapat Syekh bin Baz itu tidak kafir teman-teman. Dia masih ahlus sunnah meskipun ada bab-bab yang berbeda dengan Salafi. Terus dari mana segi pentakfirannya? Tapi nanti akan ada orang yang mencari-cari, oh ini waduh, pokoknya begitu, berkelit teman-teman. Habib-habibnya. Bahkan di sini yang lebih parah, saya ingin membagikan satu video yang dimana Habib ini mengkafirkan kita semua. Bukan cuma Salafi ya, siapapun yang tidak percaya kepada Habib kafir teman-teman. Bukan cuma Habib, ada kiai. NU ini sudah jadi agama. Tidak NU, neraka. Ada videonya teman-teman. Ya Allah. Sekarang coba kita simak kesontoloyoan oknum Habib ini yang menyatakan orang yang tidak percaya kepada Habib kafir. Lantang teman-teman. Lantang sekali dia bilang kafirnya. Ila ahlul baitin Nabi adkhulullahu nar. Oh. Ya Allah, ya Allah. Di dalam kitab Muhammad Abduh Yamani ini. Yamani dari orang Yaman teman-teman. Siapa orang yang benci lewat aja dalam hatinya. Benci, hanya benci teman-teman. Hanya lewat benci kepada Habib. Kepada zuriyah Nabi Muhammad. Zuriyah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Adkhulullahu nar. Allah akan memasukkannya kepada neraka teman-teman. Jadi kehendak Habib sudah kehendak Allah ya. Jadi ada orang misalkan membenci Habib teman-teman. Ini Habib ya, karena mereka mengaku zuriyah Nabi. Entah mereka ini mengaku sebagai cucu Nabi yang paling tersambung nasabnya. Meskipun sudah terputus 5 abad kurang lebih ya. Tidak ada data, lalu disambung-sambungkan. Ini kan keren ya. Saya saja ini ya, kepada jijit saya. Pokoknya kakek di atas kakek-kakek saya. Kalau kepada kakek saya tahu. Tapi kalau kepada bapaknya kakek saya sudah tidak tahu teman-teman. Ya, ini kepada bapaknya kakek saya. Terus bagaimana dengan kakeknya bapak kakek saya? Jauh ke sana ya. Ini kurang lebih dalam kurun waktu 100 tahun. 100 tahun kita ada 5 generasi teman-teman. Perhatikan ya. Saya, bapak saya, kakek bapak saya, bapaknya kakek saya, dan bapaknya kakek-kakek saya. Nah, kepada yang kelima ini, generasi kelima ini, saya tidak tahu siapa sudah. Ya, meskipun dicari-cari tahu begitu, susah untuk mencarinya, teman-teman. Ini 100 tahun. Bagaimana dengan yang 500 tahun? Cara mengkoneksikannya gimana itu? Oh, pakai mimpi. Pakai mimpi. Ya sudah, terkoneksi, dikoneksikan, teman-teman. Lalu dibuatlah fatwa oleh orang-orang Yaman, teman-teman. Orang yang tidak percaya kepada habaib atau zuriyah Nabi. Iya, kalau kepada zuriyah Nabi. Siapa nih zuriyah Nabi ini yang benar begitu ya? Kita tidak tahu teman-teman. Tetapi kalau habaib, ya jelas sudah tertuju kepada mereka Ba'lawi teman-teman. Kafir pokoknya. Dikafirkan kalau kita nggak percaya Habib. Allah masukkan dia ke dalam api nerakanya. Tidak mau mendoakan Habib, maka umat Islam tersebut tidak sah sholatnya, tidak mungkin masuk surga. Tuh, tidak mungkin masuk surga. Pokoknya orang yang tidak mencintai Habib tidak sah sholatnya dan tidak akan masuk surga. Pengkafling surga sudah. Mereka si paling ahlus sunnah ini ya teman-teman, yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, pengikut sunnah, mereka ngeklaim dan menuduh orang-orang Salafi pengkafling surga teman-teman. Tetapi pada kenyataannya kita lihat sendiri bahwa mereka lah pengkafling surga teman-teman. Bukan cuma pengkafling surga, apabila dia pengkafling dunia juga teman-teman. Apabila habaib di Indonesia sudah tidak dicintai lagi, maka apa yang terjadi? Bumi akan Allah hancurkan teman-teman, kiamat. Biar kalian tahu ya. Ya, orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Kafir. Pokoknya yang tidak percaya pada habaib kafir. Hukumnya. Biar tahu kamu. Biar tahu. Yang tidak percaya kepada habaib. Habaib. Ya, kafir hukum. Kafir. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Jadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Tuh, jadi Habib lebih mulia daripada jadi ulama. Ya Allah. Apa bisa direncanakan jadi Habib? Ya, jadi Habib atau tidaknya bisa direncanakan apa? Saya mau jadi Habib biar lebih mulia daripada ulama. Ya Allah. Pantas mereka ini punya slogan teman-teman. Satu habaib yang bahlul lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Begitu kan? Agar apa? Agar mereka terus-terus dimuliakan. Baik yang tidak berilmu, baik yang bodoh, baik yang begini begitu, yang bertato. Waduh, yang bertato itu siapa ini? Asegab ini ya. Haniah ya Asegab ini. Sok
berbicara kewalian. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat Nabi Khidir hadir, Nabi Muhammad SAW hadir, Syekh Abdul Qadir Jailani hadir. Pokoknya semua hadir teman-teman ke Cilongo. Agar apa? Agar dikagumi orang Cilongo. Wow, pegang tasbih kemana-mana, tatoan, pasang tato di video. Apa hukum tato? Apa mentang-mentang sudah jadi wali, jadi bebas begitu? Ini faham-faham Sontoloyo yang banyak beredar di Indonesia. Orang-orang Sontoloyo seperti ini dianggap tokoh. Ya, sudah dianggap hal-hal, ya Allah. Saya sampai kehabisan kata-kata untuk mengomentari karena sudah saya habisi dia kemarin ketika pembahasan merampok lebih baik daripada meminta, kata Nabi. Kata Nabi katanya. Ya Allah. Padahal Nabi tidak pernah bersabda seperti itu, gak pernah. Dia sendiri yang ngarang-ngarang, teman-teman. Dan orang ngarang-ngarang seperti ini dianggap ulama. Dan orang yang meluruskan, orang yang membantah dicap Wahabi. Jadi kebenaran itu dicap Wahabi seolah-olah buruk, teman-teman. Jadi kebenaran buruk bagi mereka. Sok paling benar. Memang iya. Bukan sok paling benar. Kebenaran memang harus disampaikan meskipun pahit. Enggak kalau mereka. Kebenaran jangan disampaikan. Karena menyakiti. Pahit bagi mereka. Jadi apa caranya? Dibela. Dan ketika dialog ilmiah, pakai dalil palsu. Wow. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia, itu lebih diutamakan. Oh, diutamakan. Ini Habib ya. Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingkan dengan apapun, katanya. Aduh, ya Allah. Padahal kelak di hari kiamat ketika berbangkit, sungguh tidak akan berguna nasab-nasabmu itu. Gak berguna. Siapa yang bilang? Allah langsung. Nasab-nasabmu itu tidak akan berguna sekalipun engkau keturunan Nabi. Karena jangankan kalian yang jauh ini 500 tahun terputus, tidak ada info apakah Ba'alawi ini tersambung kepada Rasulullah. Gak ada info. Tiba-tiba dibikinin kitab tersambung. Kalian saja yang ada titik cacat seperti ini masih mengaku-ngaku paling disayangi Nabi, seolah-olah maksum, tidak mencintai kalian, neraka, tidak percaya kepada kalian, kafir ketika menyaksikan pesan Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah. Fatimah saja disuruh beribadah yang tekun, disuruh bertakwa kepada Allah. Karena apa? Rasulullah SAW tidak bisa menjamin dia masuk neraka, masuk surga. Karena apa? Yang menentukan surga dan nerakanya bukan karena nasab, tetapi karena ketakwaannya. Mintalah engkau kepadaku, wahai Fatimah, apapun dari duniaku, hartaku, akan aku berikan. Tetapi aku tidak bisa memberikan perlindungan kepadamu atas Allah. Jadi hukum Allah kepada siapapun tidak bisa dicegah, sekalipun kepada anak kandung Nabi Muhammad SAW, Fatimah. Lalu bagaimana dengan kalian? Apabila Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya oleh Nabi. Kalau mereka enggak, mabuk, jangan diapa-apain. Jangan diapa-apain. Pokoknya apapun yang mereka lakukan, kemaksiatan apapun yang mereka lakukan, jangan diapa-apain. Cucu Nabi. Kalau anak Nabi sendiri, ketika ketahuan mencuri, akan dipotong langsung oleh Nabi. Oh enggak, kalau sekarang kafir. Ya Allah, miris teman-teman. Dongeng Sontoloyo, terbang sana sini. Ya Habib Fulan terbang, Habib Fulan bisa mengeluarkan rantai emas dari langit, Habib Fulan mi'raj 70 kali, Habib Fulan bisa keluar masuk surga bawa kambing, bisa menurunkan hujan susu. Sontoloyoan ini seabrek-abrek ingin menurunkan rantai susu katanya, rantai emas. Kalau memang bisa menurunkan rantai emas dari langit, kaya sudah. Pasti ngalahin Arab Saudi, teman-teman. Ngalahin Mekah Madinah, yang dimana di situ berkembang dengan minyak. Harusnya kalau bisa menurunkan rantai emas itu, emas tersebut bisa membuat negeri itu makmur. Emas loh, gampang nyarinya. Orang buat nyari emas bagaimana caranya? Harus nguruk tanah, ya. Harus pakai alat yang canggih, alat berat untuk mencari emas. Oh enggak, kalau Habib turun langsung dari langit, emas jadi, teman-teman. Emas murni. Ya Allah. Dan ini masih dipercaya. Saya masih heran kepada orang-orang yang percaya. Kenapa kalian masih percaya dengan dongeng-dongeng seperti ini? Kepada oknum-oknum Sontoloyo seperti ini? Mau sampai kapan? Dan ketika diingatkan seperti ini, kalian paling teriak di depan, Wahabi, Wahabi. Mau sampai kapan kalian mau dibodoh-bodohi? Dikafir-kafirkan seperti ini? Apalagi oknum-oknum Habib seperti ini menjual nasab. Kalau kami tidak dicintai neraka, kalau kami tidak dicintai kafir. Apa takfiri? Siapa kalian? Cucu Nabi kami loh. Cucu Nabi apa? Datanya dari mana? Tes DNA-nya mana? Ada rambut, ada darah, ada keringat. Monggo tes nasab. Tes DNA, tes nasab katanya. Iya, nasab itu juga. Monggo, darahnya ada, kalian punya. Rambut, berbagai macam jenis rambut ada. Yang panjang ada. Minta yang bagaimana? Yang panjang ada. Yang segini ada. Yang 1 lembar ada. Oh, mereka banyak. Keringetnya gak habis-habis. Darahnya gak kering-kering. Monggo dites nasab. Dites DNA kalian. Dan pasti kalian akan takut ketika diminta untuk tes DNA seperti ini. Jelas takut. Karena apa? Akan terbukti kalau kalian itu berdusta. Ya Allah. Semoga kalian semakin sadar. Terkhusus kepada Mukibin ini. Ya. Saya tunggu sadarnya kalian.